Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku nih ya, Agus di channel Agus Pri ID. Melanjutkan cerita yang kemarin ya, berbagi pengalaman tentang seperti apa sih perjalanan saya selama nge-YouTube menjadi seorang konten kreator gitu ya teman-teman. Karena kemarin ceritanya memang sangat panjang, jadi mau nggak mau ya dijadikan banyak video ya teman-teman. Tapi mohon maaf kalau emang teman-teman tidak suka ya enggak apa-apa. Cuman kalau saya sih seenggaknya cuman sekedar sharing aja. Kalau teman-teman suka ya alhamdulillah, kalau nggak suka enggak apa-apa, di skip aja. Jadi melanjutkan cerita kemarin tuh kan, niatnya dulu kemarin sebelum saya mengelola channel yang sekarang ini, channel berburu mainan, itu dulunya sudah pernah mempunyai channel ya teman-teman. Tapi channel yang dulu tahun 2018 itu sudah tidak berkembang lagi. Jadi untuk saat ini sudah membuat channel baru, dan alhamdulillah waktu ini di tahun ini sudah mendapatkan monetisasi atau sebagai program partner YouTube ya. Jadi saya syukuri itu, karena memang saat ini konten-konten yang saya jalani itu konten anak-anak ya, yang berupa seperti ini buah-buahan seperti ini. Ada buah-buahan, ada yang nanti mobil-mobilan juga banyak. Karena memang dulu niatnya emang nggak buat konten anak, tapi ternyata setelah saya membelikan kereta anak saya itu, saya upload kok ternyata di YouTube banyak penonton. Jadi saya jadikan fokus ke channel anak-anak. Buat teman-teman yang sudah subscribe di channel berburu mainan, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini pengalaman yang benar-benar real saya jalani dan saya jalankan selama ini, dan sampai saat ini masih berjalan ya teman-teman. Tapi sebelum saya mendapatkan program partner YouTube itu, perjalanan yang saya jalani dan yang saya rasakan itu memang sangat sulit ya. Mungkin bagi teman-teman YouTuber pemula juga memang sama seperti yang saya rasakan saat ini ya. Emang karena perjalanan YouTuber itu memang enggak segampang yang kita bayangkan, enggak segampang kita membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Karena yang namanya YouTuber itu perlu membuat konten, perlu menyajikan konten yang menarik, perlu kamera juga, perlu mungkin kita berdialog dengan penonton juga, perlu kita kata-kata yang pas gitu ya teman-teman. Jadi pengalaman saya di saat ini alhamdulillah sudah mendekati ambang batas pembayaran, yaitu 1.300.000. Tapi pengalaman saya sebelum mendapatkan ambang pembayaran ini, terutama dalam proses mendapatkan $10 pertama setelah mendapatkan apa itu namanya, program partner YouTube itu kan. Setelah diterima monetisasi itu kan kita harus yang namanya itu mendapatkan $10 pertama untuk mendapatkan pin yang namanya pin AdSense ya teman-teman. AdSense itu apa sih? Nanti kita jelaskan di video yang ini atau mungkin yang video berikutnya. Kalau yang nanti waktunya bisa nyampe di video ini, kita lanjutkan di video ini saja nggak apa-apa ya teman-teman. Kita sebelum mendapatkan $10 pertama itu, kita prosesnya memang sangat rumit sekali ya. Kita butuh proses membuat konten juga. Kalau mungkin menurut teman-teman YouTuber pemula ya, saya juga pemula sih ya, tapi kan saya sudah menerima menjadi program partner YouTube. Kalau menurut teman-teman semuanya, perjuangan itu mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sangat susah ya teman-teman. Kalau menurut saya, mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu menurut saya sangat mudah ya. Tapi yang susahnya itu, yang sangat-sangat rumit dan yang sangat susahnya mendapatkan setelah
kita mendapatkan hal itu, kedua hal itu ya, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, karena kita harus dituntut juga harus mendapatkan $10 pertama agar kita mendapatkan paid AdSense yang pertama. Perlu diketahui juga ya teman-teman, pin AdSense itu nggak boleh double ya, dalam arti gini teman-teman, kalau setelah diterima di monetisasi program Partner YouTube ya, kalau memang sebelumnya teman-teman sudah punya akun Google AdSense dan ternyata sekarang mendaftar lagi dengan nama yang sama, alamat yang sama, akhirnya di pendaftaran sebagai program partner YouTube biasanya ada kendala ya teman-teman, karena emang itu ada 3 langkah ya. Yang satu langkah itu permulaan, yang kedua itu biasanya kan pendaftaran AdSense itu ya teman-teman, untuk nanti pencairan dana yang kita dapatkan dari konten-konten yang kita buat setiap hari. Tapi kalau memang dalam hal itu teman-teman itu dulunya sudah punya akun AdSense pertama dengan nama yang sama, misalnya nama saya Agus itu, terus di kemudian hari kita sudah memenuhi syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, tapi teman-teman membuat akun kembali dengan nama yang sama, dengan alamat yang sama, itu alhasil nanti di menu yang berikutnya, yang kedua kan kita ada 3. Yang pertama untuk permulaan, yang kedua itu penautan Google AdSense dengan channel YouTube kita. Tetapi kalau teman-teman sudah punya, sekarang mendaftar lagi, alhasil itu tetap ditolak ya teman-teman. Karena apa? Karena terdapat 2 Google AdSense dengan nama yang sama. Diusahakan sebelum mendaftar Google AdSense, diusahakan diteliti dulu, dicari sedemikian rupa. Kalau memang belum punya AdSense sebelumnya, bisalah nanti daftar di pendaftaran pas monetisasi itu. Tapi diusahakan kalau memang sudah pernah punya AdSense, dicari dulu akun yang dulu, siapa tahu nanti akunnya bisa kembali dan bisa digunakan untuk pendaftaran monetisasi hari ini, gitu ya teman-teman. Jadi memang kesulitannya itu memang di menu yang kedua itu ya teman-teman, untuk pendaftaran atau penautan Google AdSense itu ya teman-teman. Kalau yang di menu ketiga dan pertama itu kalau menurut saya sudah terlalu gampang, dalam arti itu kalau mungkin bagi teman-teman yang masih pemula mungkin masih kerepotan ya. Ini menurut kisah pengalaman saya ya teman-teman, bukan kisah pengalaman orang lain. Jadi mungkin teman-teman yang susah juga ada, yang segampang membalikkan sebelah tangan juga ada. Tapi kalau pengalaman saya seperti itu. Dulu pernah juga sih, saya sudah pernah punya akun Google AdSense di salah satu email saya lah, dan ternyata saya daftar lagi dengan nama yang saya gunakan mendaftar dulu di Google AdSense yang pertama. Jadi terjadi error gitu ya teman, ada tulisan error gitu ya teman-teman. Nah setelah itu saya bingung dong untuk pendaftaran seperti apa. Saya cari-cari di Google, di searching di YouTube, caranya bagaimana sih untuk mengatasi error seperti ini. Dan ternyata ada solusi ya teman-teman, bukan ada solusi ya, saya menemukan solusi sendiri ya teman-teman. Solusi yang saya terapkan di saat itu, mau nggak mau saya cari akun yang dulu yang pernah saya daftarkan pertama kali, saya hapus. Dan yang saya daftarkan kedua itu juga saya hapus. Jadi akun AdSense saya yang pertama itu saya cari, saya temukan dan saya hapus. Dan akun AdSense yang kedua saya cari dan saya temukan juga dan saya hapus. Jadi pada saat ini pas pendaftaran ini saya tidak memiliki akun AdSense lagi ya, maksudnya tidak memiliki akun AdSense dalam arti akun AdSense yang dulu dan yang sekarang sudah saya hapus. Jadi dalam proses itu setelah saya hapus semuanya, saya membuat akun AdSense baru. Dan ternyata setelah saya hapus keduanya, akun AdSense yang saya daftarkan sekarang pas monetisasi itu alhamdulillah keterima. Berarti bisa ditarik kesimpulan pada saat ini, kalau teman-teman memang dalam proses yang kedua itu mendapati ada tulisan error gitu ya teman-teman, itu mungkin
kemungkinan itu terdapat akun AdSense yang double gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu caranya seperti apa, banyak sih nanti di tutorial teman-teman YouTube yang membahas tentang YouTuber pemula gitu ya teman-teman. Kalau saya cuman sekedar sharing aja dan cerita pengalaman saya aja, dari saya tidak bisa menceritakan caranya gimana, cuman seperti itu. Saya hapus semuanya keduanya dan saya buat Google AdSense baru. Jadi itu cerita pengalaman saya selama ini, dan setelah monetisasi saya pikir saya langsung bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Tapi ternyata setelah mendapatkan $10 pertama itu, setelah membuat akun AdSense, kita menunggu peninjauan lagi ya teman-teman. Peninjauan selama kurang lebih saya itu dulu hampir 3-4 hari ya teman-teman. Setelah itu mendapat email lagi, dan emailnya itu berisi tentang kalau pin AdSense ini sudah dikirimkan ke rumah saya, dan dalam jangka waktu 3-4 minggu bakal datang ke rumah saya gitu ya teman-teman. Jadi setelah pendaftaran selesai, saya dapat email dan saya menunggu datangnya pin AdSense untuk verifikasi alamat untuk pembayaran saya untuk gaji gitu ya teman-teman. Tapi di situ ada kendala lagi teman-teman. Oke, nanti kita lanjut ceritanya ini di video berikutnya, karena durasi tidak memungkinkan, karena memang saya itu membuat konten seperti ini, berbagi pengalaman seperti ini menggunakan HP saja ya teman-teman, tidak menggunakan kamera. Jadi mungkin memorinya tidak terlalu kuat ya, karena di atas 12 menit itu sudah tinggi. Jadi mohon maaf, nanti kita lanjut di video berikutnya. Semoga cerita pengalaman saya ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ingin mendengar cerita saya yang berikutnya, nanti kita tunggu saja di video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video kakak. Terima kasih juga sudah setia mendengarkan cerita keluh kesah saya. Nanti di video berikutnya kita bahas tentang tentang solusi bagaimana nanti mendapatkan pin itu seperti apa ya teman, caranya di mana. Terima kasih, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.